Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini dan pada video kali ini saya akan membahas dan mempraktekkan bagian dari materi informatik dan kesehatan. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan lab backup restore. Dan mungkin kalau ada waktu saya akan membahas tentang ekspor impor juga. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita konfigurasi. Login terlebih dahulu ke Windows. Nah, habis itu fungsi backup itu apa sih? Nah, jadi backup itu seperti namanya, kita akan menyimpan file cadangan jikalau komputer ini kenapa-napa, misalnya error, terbakar, dan lain-lain. Jadi inilah fungsi backup. Jadi kita pas misalnya komputer kita rusak, terus kita beli router baru, kita nggak usah capek-capek konfigurasi lagi karena sudah ada file backup. Nah, jadi caranya gimana? Sebelum itu kita coba setting terlebih dahulu. Ini misalnya kita tambahin IP. Habis itu kita tambahin IP lagi. Terus cara mindahinnya gimana? Sudah, kita sekarang coba password terlebih dahulu. Nah, sudah ini sudah dikonfigurasi ya, minimal segini lah. Nah, sekarang kita coba klik sistem, habis itu klik files. Nah, habis itu kita di sini ada pilihan backup, restore, dan upload. Nah, jadi ini tiga-tiganya nanti akan kita pakai, tapi sekarang kita akan menggunakan backup terlebih dahulu atau mengklik tombol backup terlebih dahulu. Nah, jadi dengan mengklik tombol backup ini, si router akan otomatis membuat file backup milik si router. Kita akan coba. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengetik nama terlebih dahulu. Ketik namanya itu nggak boleh spasi. Kalau mau spasi itu harus strip. Kita coba tulis namanya file backup. Nah, ini juga ada passwordnya. Kita tulis passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, habis itu di sini ada encryption. Nah, jadi si backup ini, kalau mau buat file backup ini ada pilihan enkripsinya, ini AS SHA-256 dan RC4. Dua-duanya sama aja. Nah, jadi fungsi enkripsi ini agar si file backup ini pas sudah ditransfer ke folder laptop ini nggak bisa kebaca. Nanti kita coba lihat. Habis itu di bawahnya ini ada tulisan encrypt. Ya, jadi kalau kita centang ini, si back filenya itu nggak akan ke enkripsi. Nah, udah kayak gini aja. Habis itu kita langsung get backup. Nah, di sini si router sudah membuat si file backup milik router. Nah, jadi kita akan drag and drop ke folder. Ini bebas mau mana aja nih ya. Kita akan ini ke dokumen, drag and drop ke dokumen. Lalu sudah ada drag and drop, mari kita reset terlebih dahulu. Kalau yang import itu pertama ini sudah termasuk terbuat pilihan 20 nanti kita akan buat pilihan 20 dan terus kita coba reset terlebih dahulu. di 20 dan namanya menjadi pilihan 20. Meternya tersedia warna meternya. Kalau udah ada di sini, apakah kita backup? Coba kita backup. Masih membuat pilihan berpilihan. Selanjutnya kita membuat interface script. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah terreset. Mari kita masuk. Sekarang kita coba cek IP. Udah kosong. Dan tadi kita
masuk ke dalam inboxnya kita nggak perlu masukin password karena tadi udah di setting password. Nah ini udah reset no default, ini berarti nggak ada settingan apa apa. Nah, karena tadi kita backup, coba kita sekarang memasukkan file file backup tadi ke dalam router. Nah, caranya ini klik file, habis itu klik upload. Nah, cari tadi file backup router. Jadi bridge-nya bridge 90. Nah, yang ini. Nah, tapi sebelum itu mari kita lihat ini ya. Lalu kita masukkan juga interface yang selanjutnya adalah interface after 2. Ini terhubung ke. Nah, bisa lihat di sini kita tadi tidak mencentang don't encrypt dan kita memilih enkripsinya AES bisa. Nah, bisa lihat sini gara-gara di encrypt kita nggak bisa membaca isi file dari router. Nah, ini fungsinya, ini fungsi dari encryption. Nah, habis itu setelah diupload, setelah diupload filenya, kita coba klik filenya, habis itu klik restore. Nah, sudah kayak gini. Kita tulis passwordnya. Tadi passwordnya itu adalah 1234. Nah, sekarang kita coba restore. Nah, di sini ada pilihan you want to restore configuration and reboot. Nah, ini artinya adalah si file backup ini meminta itu untuk reboot, meminta router untuk reboot untuk memasukkan file-filenya untuk merestorasi file. Nah, kita pencet yes saja. Oh, passwordnya salah. Nah, sekarang kita tunggu lagi. Nah, sudah muncul ini ya, MAC address milik situ. Nah, coba sekarang kita masuk. Nah, jadi di sini kita nggak bisa masuk gara-gara kita nggak masukin passwordnya. Nah, tadi pas di awal kita memasang password sebelum di set no default configuration. Nah, habis itu pas sudah reset, kita tadi masuk tanpa password bisa, dan sekarang kita udah di backup filenya. Kita sekarang coba login tanpa password, kita itu nggak bisa karena udah di backup filenya. Nah, sekarang kita coba masukin passwordnya dan connect. Nah, file backup yang tadi kita restore sudah hilang. Nah, sekarang kita coba cek IP terlebih dahulu. Nah, bisa lihat di sini IP-nya sudah tadi balik lagi, Nah, tadi ini sekarang sudah si router sekarang sudah ke backup. Yang tadi awalnya no default, nggak ada settingan apa-apa, kosong. Setelah kita backup, settingan IP yang tadi kita setting sekarang udah balik. Nah, jadi itulah fungsi dari backup. Nah, sekarang kita coba akan ekspor. Nah, jadi bedanya backup sama ekspor itu apa? Nah, bedanya ada di pertama, di enkripsi. Backup itu bisa pakai enkripsi dan enggak. Tapi kalau ekspor itu nggak bisa pakai enkripsi, polosan aja. Habis itu yang kedua itu bedanya itu caranya itu beda. Kalau tadi backup itu melalui file, kalau si ekspor ini melalui dari terminal dengan cara ketik komen export file sama dengan misalnya file export. Nah, file sudah ke ekspor dan sekarang
ke file. Nah, si habis kita komen ketik perintah ekspor file di terminal, si file ekspor ini udah muncul di file list. Nah, itu bedanya file ekspor dan backup. Nah, yang ketiga itu cara merestorasinya. Nah, cara merestorasinya itu berbeda juga. Kalau backup itu klik filenya, habis itu klik restore. Nah, kalau export ini beda. Ini kalau mau import atau memasukkan file ekspor ke dalam router ini juga pakai new terminal. Nah, juga kalau memasukkan file ekspor ke dalam router itu namanya juga beda, yaitu import. Nah, ini pasang-pasangan jadinya. Kalau backup itu restore, kalau ekspor itu import. Nah, coba kita hapus ini terlebih dahulu, hapus address terlebih dahulu. Nah, sudah. Sekarang kita coba import file si file ekspor ini dengan cara ketik perintah import file export 1.rst. Nah, ini jangan lupa ini formatnya itu .rst harus dimasukin juga di dalam perintah. Nah, sini sudah. Kalau tanda udah masuk itu ada tulisan script file loaded and execute successfully. Nah, coba sekarang kita lihat IP. Nah, IP-nya yang tadi kita hapus setelah kita import file, IP-nya balik lagi. Nah, itulah fungsi bedanya export import dengan backup restore. Nah, jadi itu sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi penonton. Mohon maaf kalau ada salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.